Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Nurhayati. Saya guru BK di SMP Negeri 56 Bandung. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sekarang saya sedang membuat aksi nyata pada modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa banyak belajar tentang bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama tentang kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Nah, sebagai seorang guru BK, tentunya ketika kita akan membuat sebuah program, kita melakukan need assessment terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya program yang kita buat itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan mengikuti pendidikan di atas, saya menambah keyakinan bahwa apa yang sudah saya lakukan dengan membuat need assessment terlebih dahulu itu sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya menemukan banyak ide dalam menerapkan pendidikan yang menuntun. Hal ini membuat saya dalam membuat program itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan potensi mereka, dan sesuai dengan keinginan mereka. Ide dan gagasan yang sudah dilakukan setelah mempelajari modul 1.1 adalah merubah metode layanan BK lebih menstimulasi pemikiran dan kreativitas peserta didik. Dan yang kedua, merubah teknik dan metode layanan lebih mengikuti pada perkembangan teknologi. Nah, hal ini tentunya sudah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, saya melakukan perubahan selama memberikan bimbingan klasika di kelas. Yang pertama, saya melakukan kolaborasi, dan yang kedua, saya melakukan penerapan teknologi. Kolaborasi yang dilakukan ini dalam bentuk diskusi, dan penerapan teknologi yang dilakukan yaitu anak-anak membuat poster tentang dampak pacaran pada usia remaja dengan menggunakan aplikasi Canva. Hal ini dilakukan secara berkelompok untuk menerapkan implementasi kolaborasi selama mengikuti layanan BK di kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran atau layanan yang diberikan kepada peserta didik harus berpusat kepada anak, sehingga guru dalam hal ini harus menerapkan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Pada kegiatan bimbingan klasikal, kali ini saya membuat kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi ini adalah sebagai bentuk kolaborasi antar peserta didik. Dengan harapan penerapan metode diskusi ini dapat stimulasi pemikiran peserta didik untuk berpikir kritis, di mana mereka dapat memberikan ide dan pendapat-pendapatnya tentang topik yang akan dibahas. Nah, kali ini topik yang diberikan kepada mereka adalah tentang topik dampak pacaran terhadap peserta didik. Jika dikaitkan dengan layanan sebelumnya, di mana metode yang diberikan adalah bentuk ceramah. Peserta didik itu lebih terfokus sama guru, mereka mendengarkan penjelasan guru ketika menjelaskan. Nah, ketika penerapan yang kedua itu lebih kepada diskusi. Banyak sekali ide-ide yang diberikan sama peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya dapat menuntun peserta didik dalam mencapai kekuatan kodratnya, yakni sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, hal ini sesuai dengan adanya layanan BK di sekolah, di mana tujuan adanya layanan BK di sekolah yaitu untuk memandirikan peserta didik dalam mencapai perkembangan yang optimal. Nah, perkembangan yang optimal ini sejalan dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu kekuatan kodrat, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, atau dalam istilah BK disebut dengan kodrat alam identik dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak dan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak. Dan kodrat zaman adalah sesuai dengan perkembangan mereka saat ini.
Nah, pada zaman sekarang, peserta didik mungkin disebut dengan istilah generasi milenial, di mana media atau gawai laptop dan sebagainya itu adalah kebutuhan dasar mereka. Pada kesempatan kali ini, penerapan konsep kodrat zaman dalam bimbingan klasikal, saya meminta peserta didik untuk membuat karya, yaitu membuat poster yang sesuai dengan tema yang dibahas. Nah, sebelumnya mereka melakukan diskusi terkait dengan dampak pacaran pada usia remaja. Berbagai ide dan pendapat mereka keluarkan ketika berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, di akhir mereka diminta untuk membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Tadi saya melihat anak-anak melakukan tugas dengan metode diskusi. Nah, saya kira itu tugas tersebut sangat efektif untuk anak karena tugas diskusi itu bisa mengeksplor pemikiran-pemikiran anak yang mungkin kita belum ketahui. Kemudian tugas akhirnya tadi yang diminta adalah menggunakan metode Canva. Ya, nah itu sangat baik sekali karena sekarang anak-anak bisa menggunakan teknologi informasi, khususnya TIK di sini untuk membuat poster atau macam-macam hal yang lainnya dengan menggunakan Canva. Seru Bu, kayak kita tadi dapat kritik dan saran dari teman-teman kita, kayak di situ tuh kita bisa oh iya kritiknya gini, oh kita tahu saran mereka kayak gini, jadi kita bisa tahu ke depannya gitu, kayak oke, kata mereka kayak gini, jadi tidak hanya kita doang sendiri buat kayak pembelajaran selanjutnya ada kritik dan saran, jadi biar bermotivasi gitu, nggak hanya gitu saja. Dan serunya kita buat poster di aplikasi Canva. Di situ kayak aplikasi yang sangat kekinian dan banyak banget metode-metode di Canva, kayak ada uh, aksesorisnya semuanya di situ komplit, kayak kita bisa menerapkan foto di situ segalanya dan dapat informasi yang lebih di situ.